Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan semoga buat dulurku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, ini buat teman-temanku semuanya di bulan Juni ini atau di bulan Juli yang kemarin bolo. Kangto itu sudah melakukan penanaman dari bibit katak, lur. Karena di musim ini dikatakan kemarau itu bukan kemarau karena masih ada hujan. Jadi daripada nganggur sambil memanen porang, Kangto itu melakukan penanaman dari bibit katak. Biarpun ditanam sekarang, lor, insya Allah katak tidak akan tumbuh sebelum musim penghujan yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini cara sederhana di tempat Kangto. Mungkin buat teman-temanku semuanya bisa meniru cara di daerah sini. Karena di daerah sini untuk penanaman bibit katak itu tanpa ada penggemburan loh. Jadi porang atau lahan itu babat. Setelah dibabat lalu dikowak atau dicangkul. Untuk penanaman rata-rata yaitu jarak dengan jarak 30, 60, 30, 50 seperti itu, Bro. Nah, ini lebih lengkapnya Kangto kasih tahu dengan cara Kangto ini. Mantap. Seperti ini. Jadi nanti bisa tumbuh, rumput itu bisa tumbuh dan melindungi katak yang tertanam di tanah ini. Karena untuk sementara waktu bibit katak ini tidak tumbuh loh. Karena ini masih di bulan Juni. Ini
cara Kangto untuk tanam porang lor dari bibit katak. Jadi untuk di daerah Kangto itu kalau tanam sewaktu-waktu karena di bawah naungan, dan itu tidak mungkin akan tumbuh lor untuk katak seperti ini. Dan untuk kedalaman hanya seperti ini untuk kedalaman. Nah, ini untuk penanaman baru lor, dikatakan baru. Untuk kemarin itu memang, nah ini ada kataknya loh di ini mana. Nah ini ada kataknya 1-2 itu langsung Kangto masukkan. Jadi ini buat teman-teman kesemuanya mungkin bisa bermanfaat atau bisa mencontoh. Untuk di daerah Kangto memang cara tanam itu cukup sederhana sekali. Jadi rumput-rumput yang menjalar itu yang penting dipotong. Setelah dipotong pendek, nanti bisa langsung dibikinin lubang-lubang seperti ini. Dan untuk jarak yang ke sini yaitu 30, dan untuk yang ke sini 50. Nah, ini tanam dari bibit katak loh. Nah, seperti ini. Ini yang sudah Kangto kasih lubang-lubang boleh. Dan untuk bibitnya seperti ini ya. Nah, untuk tanam Kangto tidak katak super semua bolo. Jadi sistemnya Kangto untuk menanam bibit dari katak ini rata-rata 1 lubang ini Kangto kasih 2. Seperti ini bang. Nah, seperti ini bang. No, cukup kayak gini. Dan ini Kangto kasih lagi yang kecil bang. Nah, dan ini kan katak mini. Dan Kangto kasih katak mini juga. Nah, jadi yang satu besar, nah yang satu kecil. Nah, dan tujuan untuk penanaman yang besar satu, yang kecil satu. Nah, untuk yang ini mungkin bisa dipanen 2 musim atau 2 tahun. Dan untuk yang katak mini mungkin bisa dipanen 3 musim atau 3 tahun. Nah, seperti itu bolo. Nah, cukup sederhana dan tidak memakan biaya yang banyak. Setelah ini pasti rumput-rumput itu akan tumbuh lur, karena di tahun 2025 ini hujannya kemaraunya kemarau basah. Jadi walaupun kemarau masih ada hujan, yang pasti kayak rumput ini pasti akan tumbuh lagi. Dan rumput ini setelah tumbuh Kangto biarkan. Tapi untuk rumput ini menjelang musim penghujan, katak ini akan tumbuh. Karena untuk saat ini yang jelas katak ini walaupun ditanam sekarang itu tidak tumbuh. Tapi setelah menjelang musim hujan pertama, kedua, ketiga, biasanya kalau sudah ada hujan, setelah itu katak ini akan tumbuh. Nah, sebelum katak ini tumbuh, usahakan rumput ini diobat gulma dulu, biar nanti tidak mengganggu pada tanaman bibit katak ini. Nah, setelah disemprot katak ini sudah tumbuh,
kalau sudah tumbuh mungkin bisa dilakukan pemupukan bolo. Setelah dipupuk, kalau bibit katak ini kan biasanya bisa tumbuh 2-3 kali lor. Bibit katak ini tumbuh pertama itu biasanya agak kecil, setelah tumbuh mekar daun dipupuk. Setelah yang pertama itu tua, biasanya yang tunas yang kedua itu akan tumbuh lagi. Nah, setelah itu dilakukan pemupukan lagi seperti itu. Dan untuk bibit katak usahakan jangan sampai diubat gulma lur. Usahakan untuk rumput-rumput kalau sudah tumbuh itu dicabut. Karena untuk bibit katak ini kalau misalkan ingin dicabut diobat gulma tidak akan tumbuh seperti itu lur. Nah, ini sedikit cara Kangto bolo, mungkin buat teman-temanku semuanya bisa meniru. Mengapa kok di daerah Kangto itu walaupun porang itu murah kok masih tanam? Ya itu tadi bolo, karena biaya porang itu sebenarnya tidak banyak sekali. Walaupun ditanam secara sederhana seperti ini, porang itu sudah tumbuh lur. Apalagi dirawat, tanah digemburkan, itu insya Allah akan lebih cepat besar seperti itu. Nah, seperti ini bolo untuk tanam. Nah nanti baru dikasih yang mini-mini. Dan untuk cara pengurukan, nah sekalian Kangto biar dan ini kan sudah dikasih katak. Nah ini salah satu contohnya ini yang dua tadi. Dan untuk pengurukan cukup seperti ini bolo. Nah seperti ini untuk pengurukan seperti ini. Dan usahakan untuk pengurukan jangan sampai kelihatan bolo. Soalnya kalau kelihatan nanti apabila nggak ada hujan, takutnya nanti panas, kena panas nanti bisa kering seperti itu. Nah ini porangan semua bro. Dan untuk yang ini yang sudah Kangto tanamin. Dan untuk yang lahan ini dulunya juga Kangto tanamin, tapi karena tenaga nggak mampu bro, Kangto biarkan. Setelah itu rumput, setelah ditanami katak kan rumput tumbuh, tidak Kangto cabut. Nah itu kendalanya loh kalau dari bibit katak. Tapi ini buat teman-temanku semuanya ya, Kangto kasih tahu informasi untuk tanam porang yang sangat baik menurut saran dari Kangto itu dari bibit katak ini. Nah seperti ini untuk penanaman yang terbaik dari bibit katak. Mengapa dari bibit katak? Kalau dari bibit katak itu mayoritas porang itu akan tumbuh serempak loh, dan tumbuhnya itu akan rata dan kebanyakan tidak akan mati. Tapi kalau dari bibit umbi bukan jelek itu bukan, tapi kalau dari bibit umbi biasanya yang pertama bisa tumbuh spora, langsung bisa tumbuh spora. Yang kedua yang jelas pasti ada yang membusuk. Nah seperti itu. Nah ini sedikit video dari Kangto untuk cara tanam porang Kangto di daerah Kangto dari dulu ya seperti itu. Nah, kalau Kangto dari dulu, mengapa Kangto katakan porang itu dibuang aja tumbuh? Karena ya itu tadi lor, kalau dari bibit katak ini dibuang aja, kalau tidak terinjak atau tidak busuk itu pasti akan tumbuh dan masuk ke dalam tanah seperti itu. Kalau porang bolo seperti itu.
Ya cukup sekian dulu dari saya Kang To Kancil Porang. Mudah-mudahan buat teman-temanku semuanya masih diberi kelancaran, diberi kesehatan. Dan buat dulu-duluku semuanya, semoga yang tanam porang di musim ini atau di musim yang lalu atau yang dulu-dulu, semoga bisa merasakan hasil dari tanaman porang ini. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.